Sebuah film rilisan tahun 2019 yang berjudul Life Like berkisah tentang sepasang kekasih yang baru saja menikah. Pasangan ini merupakan pasangan kaya raya, 7 turunan 8 tanjakan, dan gak pernah pusing mikirin jadwal setor Bang Emok seperti tetangga saya. Ceritanya, mereka ini kerepotan ngurusin rumah segede lapangan GBK dan pada akhirnya menyewa robot untuk bantu beres-beres rumah. Tapi si robot malah dijadikan bahan cuawau wik-wik sama sang majikan. Ya udah, kepanjangan. Ini dia ceritanya. It doesn't feel like home. Sepasang kekasih kaya raya yang baru saja menikah yaitu James dan Sophie. Saat lagi kebelet nganu, si James dapat telepon yang membuatnya syok, di mana sang ayah dikabar telah pindah alam alias mokat semokat mokatnya. She wants, trust me. All right, you win. Alhasil, mereka mau tak mau harus menepati rumah peninggalan sang ayah yang segede-gede lapangan bola itu. Dan disinilah segala keruwetan dan kepusingan itu dimulai. James si anak tunggal auto jadi sultan setelah mewarisi seluruh kekayaan ayahnya termasuk rumah yang ia tinggali sekarang. Alhasil, hiruk pikuk dunia, kaula muda seperti clubbing, begadang, main gapleh ataupun nyelot kini harus ia tinggalkan akibat sibuk mengurus perusahaan warisan keluarganya. It's all about how you present it. Make your environmental. Sementara Sophie yang biasa tinggal berdua sama James merasa risih jika ada orang lain di rumah selain mereka berdua termasuk pembantu yang mengurus rumah, nyatanya membuatnya tak nyaman. Alhasil, dia mem-PHK semua pembantu mulai dari kang cuci, kang beres-beres, kang kebun, kang mandiin kucing, semua ia pecat-pecatin. No thanks. I just need to be alone. Mengetahui tak ada seorang pun di rumah akibat di PHK, James pun heran alasan Sophie melakukannya. Secara kan udah enak ya kan, makan ada yang masakin, baju ada yang nyuciin, bahkan ada yang berakin. Kok lanjut? Babe, they're just an unhealthy distraction, trust me. A distraction. Because it happened. Tapi ya, karena seperti rumus dalam hubungan, di mana wanita tak pernah salah dan kalah. James pada akhirnya menerima keputusan Sophie itu. Sehari dua hari mereka hidup nyaman walaupun hanya berdua. Hingga saat James lagi sibuk-sibuknya dengan pekerjaan di kantor, Sophie tiba-tiba telepon dan bilang jika dia kerepotan ngurusin rumah. Ya, kali rumah segede itu diurusin sama satu orang, bisa gempor kan? I don't know. There was something so safe. Dia lalu mengungkapkan keluh kesahnya itu pada asisten pribadinya. Tanpa disangka, sang asisten menyarankan James dan Sophie untuk pergi ke sebuah proyek khusus rahasia yang bergerak di bidang robot AI yang dapat mereka sewa untuk bantu-bantu pekerjaan rumah. Esok harinya mereka pun mendatangi perusahaan robot yang super canggih tersebut. Dan betapa terkejutnya mereka ketika pertama kalinya melihat wujud robot yang benar-benar mirip dengan manusia. Tentunya tanpa kutil, hapur, kadas kurap, dan kawan-kawannya. She's exquisite. Have an opportunity. Faktanya, robot-robot itu sudah diprogram untuk melayani dan mematuhi sang majikan. James pun ingin untuk menyewa robot wanita super buah henol, emplok cendol untuk membantu mereka di rumah sekaligus bisa jadi teman ngobrol Sophie. Akan tetapi, Sophie langsung menolak karena takut kalah cantik di rumah. Alhasil mereka pun batal menyewa robot wanita dan beralih ke robot pria-pria yang bernama Henry. Jealous of a beautiful painting. Singkat cerita, kembalilah mereka ke rumah. Henry mulai melakukan pekerjaannya satu demi satu. Cuci piring, bilas baju, nyiapin makanan, bahkan motongin rumput dilakukannya dengan sempurna. Meskipun demikian, Sophie masih merasa risih dengan kehadiran Henry di rumah yang seolah terus memperhatikannya secara diam-diam. Suatu ketika, Henry tak sengaja melihat Sophie sedang ganti daleman. Sophie lantas semakin tak nyaman dan marah hingga menyuruhnya keluar. Tapi James tak bisa berbuat banyak lantaran pekerjaannya yang memaksa ia menjadi manusia super sibuk dan sedikit mengabaikan istrinya.
Hal itu pun membuat hubungan rumah tangga mereka sedikit renggang dan Sophie jadi jarang digoyang ketika malam Jumat datang. Aduh. Can you please just come home? I can't just leave. I cannot go to bed the way I'm feeling right now. Karena selalu kesepian dan jarang dapat hantaman rudal balistik dari James, si Sophie pun kini mulai banyak berinteraksi dengan si Henry. Mulai dari ngobrol-ngobrol ringan hingga pembicaraan yang lebih mendalam. Sophie lalu memberikan buku tentang perasaan manusia kepada Henry yang padahal ini jelas dilarang karena takutnya Henry lupa akan jati dirinya sebagai seorang robot. I want you to read this. Read a chapter every other. Malam harinya, Sophie secara kebetulan melihat Henry yang lagi bobo tanpa pakai dalaman apapun. Sontak, dia pun tertarik dan menghampirinya untuk melihat rudal balastik Henry yang segede-gede patungan satpam itu. Sophie lalu terkaget karena saat itu juga Henry bangun dari tidurnya dan ujuk-ujuk bilang jika ia bermimpi menjadi seorang manusia. Lah, Sophie pun heran dan tak habis pikir gimana bisa seorang robot bermimpi. Maka dari itu, Sophie dan James konsultasi dengan pemilik perusahaan robot yang bernama Julian, di mana dia menjelaskan jika itu semua terjadi karena mereka terlalu memperlakukan Henry layaknya seorang manusia. Stop what you're doing before he goes completely fucking haywire. He's a robot programmed by computers, and sometimes they do glitch. James pun marah dan cembokur karena Sophie memberikan perhatian ekstra pada Henry yang notabene hanya robot belaka dan lebih banyak menghabiskan waktu dengannya. Beberapa hari kemudian, selepas kerja James menemukan sebuah surat yang berisi curahan hati sang istri, di mana dia udah kangen dan kebelet ngerasain terong balado si James. Ya wajar sih, si James sekarang terlalu sibuk kerja hingga lupa menggocek kacang mente Sophie. Tanpa buang-buang waktu, James langsung gaspol ke kamar dan giliran diajak main kuda lumping jerot-jerotan. Si Sophie malah nolak dengan alasan lagi gabut bin bete. Esok paginya saat James sedang sibuk bekerja, Sophie terlihat sedang berdua-duaan dengan Henry. Mereka semakin dekat karena Henry tampaknya benar-benar memiliki perasaan seperti seorang manusia. Dia juga mengatakan kalau dirinya semalam bermimpi sedang emplok cendol ngasah bedog bareng Sophie tentunya. Tanpa mereka ketahui, James selama ini tengah memperhatikan kedekatan mereka karena dia takut Sophie yang kesepian melampiaskan keganasannya pada si Henry. Makanya, James melarang Henry berinteraksi dengan Sophie detik itu juga. Akan tetapi, karena Henry adalah seorang robot, ia malah cepu sama Sophie dan membuatnya marah, lalu meninggalkan rumah akibat kecewa pada James. Henry, I need you to go to your docking station. Perasaan kesepian akhirnya dialami juga oleh James yang tengah ditinggal Sophie. Dia berusaha memperbaiki hubungan dengannya dan kerap kali menelepon untuk meminta maaf. Akan tetapi, rupanya Sophie masih ngambek dan lebih memilih pisah rumah untuk beberapa waktu hingga pikirannya tenang. Just talk about it when you get home, okay? Tapi, tanpa sepengetahuan James, Sophie rupanya diam-diam sering menemui Henry di rumah saat James lagi ngantor. Entah apa di pikirannya, Sophie rupanya menikmati adegan pecangkulan kebunnya dengan Henry yang mereka lakukan secara diam-diam itu. Namun Sophie terkaget saat setelah kuda-kudaan itu, Henry mengatakan I love you padanya, yang secara logika mustahil dikatakan oleh seorang robot yang tak berperasaan. Why did you mouth I love you? Yes, Sophie. Sophie lalu menceritakan kepada James tentang apa yang dilakukannya dengan Henry, tapi Henry memiliki pendapat lain dan beranggapan semua hal itu tak akan pernah terjadi jika bukan keinginan dan kemauan Sophie. Seketika, James murka dan memukul Henry saat itu juga. She all but begged for it. I have to go. Julian will be here in 30 minutes. Ia kemudian menelepon Julian untuk berkonsultasi dan memintanya datang selepas ia bekerja nanti. Di saat itu, Henry datang dengan luka lebam dan mukanya lalu menemui Sophie dan bilang jika ia kalau dirinya diprogram untuk melayani, mengayomi, dan membahagiakan sang majikan. Ia juga mengatakan kalau sudah anuan sama si James ketika Sophie minggat dari rumah. Programming veers in its intended path. I begin to emulate feelings. Namun ada sedikit keganjalan. Masa iya robot bisa memar dan curhat mengenai hal yang bersifat pribadi. Singkat cerita, Julian datang dan menyuruh Henry untuk segera pergi untuk mengecas dirinya sendiri.
Di sini Henry mulai sedikit menyadari bahwa ternyata Julian telah menipunya selama ini. I felt like I was losing you. I know of your lies, Julian. Tak berselang lama, James pulang dan sesampainya di rumah mereka melihat Henry tanpa busana sedang berada di lapangan. Kini ia benar-benar sadar kalau Julian telah menipunya bahwa ia bukanlah robot melainkan manusia sesungguhnya. Julian is a liar. This car is Begitu juga dengan robot-robot lain di perusahaan Julian, di mana mereka semua adalah manusia yang diadopsi Julian dari bayi dan dicuci otaknya agar berperilaku seperti robot. Pada akhirnya perusahaan Julian pun ditutup oleh pihak kepolisian, dan semua manusia robot itu dievakuasi ke tempat yang aman. So, you're not who or what you think you are. Di tempat lain, Sophie dan James sedang mencari Henry dengan ditemani 2 orang dari kepolisian. Tiba-tiba, kedua polisi itu ditembak oleh Julian. Rupanya Julian dendam dan menganggap mereka telah menghancurkan kerja bisnisnya yang telah lama ia bangun. Lalu saat ia hendak menembak James, Henry datang dengan cepat, pak-pik-pek dan berhasil membunuh Julian dengan popongkol Albiso yang ia bawa. into the perfect human he is. Anyway. Setelahnya, Henry ingin memastikan jati dirinya, menusuk perutnya sendiri untuk membuktikan bahwa dirinya adalah memang manusia sesungguhnya. Dan benar saja, tak ada kabel, baut, obeng, dan aliran listrik di tubuhnya, melainkan darah dan jeroan layaknya manusia lain, dan Henry pun pindah alam detik itu juga. Di scene akhir, kita diperlihatkan James dan Sophie yang kini menjalani kehidupan mereka dengan bahagia dan dikaruniai seorang anak lelaki ganteng yang mereka beri nama Henry untuk mengenang sosok Henry yang sempat mengisi hidup mereka di masa lalu. Dan film pun tamat. Oke, itu dia alur cerita film Life Like. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih yang masih stay sampai akhir. Bang Bison beserta seluruh jajaran pamit dan adios.